Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Septiawan Maklas, mahasiswa STIA Kabupaten Sumedang, angkatan ke-13, kelas karyawan. Di sini saya akan menjelaskan atau memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah kewirausahaan. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama itu tentang entrepreneurship is ability to create the new and different. Kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui proses yang kreatif dan inovatif dengan mengoptimalkan sumber daya yang telah tersedia. Selanjutnya itu governmental entrepreneur, pemimpin negara yang mampu mengelola dan menumbuhkan jiwa dan kecakapan wirausaha penduduknya, yang berarti bahwa pemerintah atau tata kelola atau sering disebut governments merupakan mengambil keputusan dan proses dalam keputusan yang akan diimplementasikan baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap bawahannya. Dan yang selanjutnya, pemerintah harus dapat menghasilkan, bukan membelanjakan. Yang kedua, yaitu pemerintah harus berorientasi kepada pasar dan mendongkrak perubahan melalui pasar. Yang ketiga, targetnya adalah rakyat memperoleh kepuasan dari segala sektor pelayanan pemerintah. Yang keempat, jika rakyat merasa puas terhadap pelayanan pemerintah, maka rakyat akan dengan sukarela membayar pajaknya, baik itu pajak restribusi, kontribusi, dan lainnya, demi kepentingan pemerintah. Yang selanjutnya, konsep risk mitigation. Risk mitigation sendiri adalah proses mengidentifikasi, memantau, dan mengelola risiko potensial untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin ditimbulkannya terhadap suatu organisasi. Setiap bidang dalam bisnis memiliki risikonya tersendiri. Contohnya, di bidang sistem informasi, risiko potensialnya adalah seperti terjadinya pelanggaran keamanan data, kehilangan data, serangan dunia maya, kegagalan sistem, dan bencana alam. Ada dua konsep dalam pengendaliannya, yaitu yang pertama less cost approach atau pendekatan biaya terendah. Yang kedua the most appropriate control atau melaksanakan kontrol dan pengendalian yang tepat. Baik, saya akan menjelaskan suatu bagan atau kelangsungan kepemimpinan kewirausahaan. Dalam seorang pemimpin dalam melaksanakan suatu usaha harus memiliki visi dan misi dalam bisnis, yaitu yang berisi dalamnya itu strategi bisnis. Jika tidak ada visi dan misi atau strategi bisnis, maka usaha tersebut tidak mungkin akan jalan. Yang pertama itu visi dan misi dari suatu bisnis. Kita bisa menjelaskan atau memaparkan kepada karyawan kita nanti atau pekerja kita nanti. Nah, setelah itu langsung dilanjutkan dengan strategi bisnis. Apa yang akan kita lakukan dalam pekerjaan di bidang tersebut, strateginya seperti apa demi menghasilkan keberhasilan bersama. Dalam strategi bisnis, di dalamnya itu ada aktivitas manajemen. Di dalamnya ada aktivitas manajemen bisnis yang terdiri dari produk, pemasaran, keuangan, sumber daya, riset dan pengembangan kompetisi, dan benchmarking. Nah, setelah aktivitas manajemen bisnis berjalan, pasti ada suatu hasil yang didapatkan, itu hasil bisnis. Dari mulai dari visi bisnis, strategi bisnis, dilanjutkan aktivitas manajemen bisnis. Nah, selanjutnya yaitu hasil dari bisnis. Dari hasil bisnis itu isinya itu kebutuhan barang dan jasa, masyarakat terpenuhi, masyarakat sejahtera, profit bisnis, pemerintah menerima berbagai macam pajak untuk merealisasi tujuan negara. Lanjut, kepemimpinan kewirausahaan merupakan gaya kepemimpinan layaknya seorang pengusaha. Pemimpin berupaya menginspirasi pekerja dengan visi tentang apa yang dapat mereka capai bersama.
Pemimpin jenis ini biasanya akan berusaha untuk mencapai tujuan bersama melalui inovasi dan optimalisasi risiko. Mereka juga berusaha untuk mengambil keuntungan setiap ada peluang untuk mengelola lingkungan organisasi yang dinamis. Dilanjut. Di antara ciri-ciri pemimpin yang berorientasi layaknya pengusaha adalah yang pertama itu memiliki visi yang jelas, yaitu mereka tahu persis kemana dia ingin pergi, bagaimana menuju ke sana, dan apa saja yang diperlukan. Selanjutnya itu keterampilan berkomunikasi, itu mereka dapat dengan jelas mengartikulasikan ide yang menjabarkan rencana untuk mencapai tujuan bersama. Mereka pun mengkomunikasikan visi mereka kepada tim dan bekerja bersama mereka untuk membuat visi menjadi nyata. Selanjutnya itu keyakinan diri. Pemimpin memiliki keyakinan yang luar biasa pada diri mereka sendiri. Optimisme, kegagalan, dan pembelajaran membentuk keyakinan diri mereka. Selanjutnya itu menciptakan suasana yang kondusif untuk pertumbuhan. Nah, di sini mereka menciptakan suasana yang mendorong semua orang untuk berbagi ide, tumbuh, dan berkembang. Mereka secara aktif mencari pendapat orang lain dan mendorong mereka untuk mencari solusi untuk masalah yang mereka hadapi. Selanjutnya itu ketika keadaan menjadi sulit, pemimpin wirausaha bertahan. Yaitu pengusaha sejati tidak berhenti, mereka terus berjalan sampai mereka menemukan apa yang mereka cari. Jadi di sini mereka tidak pernah berputus asa atau menyerah sebelum mereka mendapatkan hasil yang diinginkan. Pemimpin tidak hanya berinvestasi secara signifikan dalam mempelajari dan memperbaharui pengetahuan mereka, tetapi mereka juga menciptakan lingkungan belajar di organisasi yang mendorong orang lain untuk meningkatkan pengetahuan mereka, memperluas pengalaman mereka, dan mengatasi berbagai tantangan. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Di sini saya masih tahap pembelajaran, mohon bimbingannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.